Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurma Chandra Nirwana dengan NIM 1950 80 100 1111049. Di sini akan menjelaskan tentang tugas materi 2 praktikum pengajian stok 2021 tentang persamaan font bertalan fee. Pada tugas 2 berdasarkan data yang sudah disediakan, yang pertama kita mencari nilai K, L infinity, dan T0. Yang kedua menentukan model persamaan pertumbuhan font bertalan V, dan yang ketiga menentukan kesimpulan dari hasil tersebut. Berikut merupakan data dari pertumbuhan ikan. Terdapat 30 data. Kemudian angka yang pertama yaitu menganalisis regresi antara LT atau diumpamakan Y, dipermisalkan Y, dan LT plus 1 diumpamakan dengan Y, yaitu sebagai berikut. Cara untuk menampilkan hasil seperti ini bisa di bold antara LT dan LT plus 1 sampai data ke 29. Kemudian di menu data, di data analisis, kemudian bisa dipilih di regression. Ini terus di OK. Kemudian untuk input Y range-nya, tadi kan data Y-nya dari ini LT plus 1, jadi di input sampai data ke 29. Kemudian untuk input Y range-nya, yaitu data dari LT di input sampai data ke 29. Kemudian di OK. Hasilnya sebagai berikut. Ini sama ya, hasilnya seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu menentukan nilai A dan B-nya. Nilai A dan B ini didapat dari ini, dari tabel yang tadi. Dari hasil tabel yang tadi, nilai A-nya itu intercept-nya yaitu 2,14. Kemudian nilai Y-nya, nilai B-nya itu dari X variabel ini 0,88. Jadi ditulis nilai A-nya 2,14 dan nilai B-nya 0,88. Kemudian kita mencari nilai K, L infinity, dan T0. Cara untuk mencari nilai K yaitu di mainland B. Jadi hasil B ini tadi di mainland kan, hasilnya itu 0,13. Jadi kan ini rumusnya mainland 0,88. Jadi hasilnya 0,13. Kemudian setelah didapat nilai K, kita cari nilai L infinity, yaitu rumusnya A per 1 min B, dimana A-nya kan udah 2,14 per 1 min B-nya 0,88. Di hasilnya 18,28. Kemudian setelah ketemu nilai K dan L infinity-nya, bisa dilanjut mencari nilai T0. T0 ini didapat dari log min T0. Lah rumusnya itu ini min 0,3922 min 0,2752 log L infinity min 1,033 log K. Jadi bisa langsung dimasukkan seperti ini. Jadi min 0,3922 min 0,2752 log nilai L infinity-nya 18,28 min 1,038 log K-nya 0,13. Jadi tinggal dimasukkan ke rumus saja, nanti hasilnya 0,199. Kemudian setelah hasil
log min T-nya ketemu, kita bisa mencari min T0-nya. Min T0 itu didapat dari 10 pangkat log min T0. Jadi 10 pangkat 0,199 ini. Bisa juga kalau pakai Excel, itu rumusnya sama dengan power 10 titik koma 0,199. Hasilnya sama kan 1,58. Kemudian setelah hasil min T0 ditemukan, maka kita bisa mencari T0-nya, tinggal dikali min. Jadi hasilnya min 1,58. Setelah ketemu nilai K, nilai L infinity dan nilai T0-nya bisa dimasukkan ke persamaan Verbertalan-V-nya, yaitu persamaannya itu seperti ini. LT sama dengan L infinity 1 min E pangkat min K dalam kurung T min T0 tutup kurung. Kemudian tinggal dimasukkan aja nilai L infinity-nya 18,28. Kemudian 1 min E, K-nya bisa dimasukkan, kan K-nya 0,13. Jadi kalau min K, min 0,13 dalam kurung T, karena terus min T0, karena min T0-nya tadi min 1,58, kan dikali min jadi plus 1,58. Setelah ketemu persamaannya, kita bisa membuat grafik. Jadi membuat grafik ini namanya kurva sigmoid. Jadi caranya membuat kurva ini, kita bold nilai T dan LT-nya sampai data ke-30. Kemudian di insert, kemudian di card, di scatter, yang pilih yang ini. Nah, seperti ini bisa ditambahkan aksis title-nya. Hasilnya nanti sama kayak ini. Kemudian kita dapat simpulkan, berdasarkan gambar di samping dapat diketahui bahwa hubungan antara laju pertumbuhan ikan dengan umur akan membentuk kurva sigmoid. Jadi ini kurva sigmoid, yang berarti pertumbuhan ikan tidak sama selama rentang hidupnya. Ikan yang berusia muda, pertumbuhannya lebih cepat daripada ikan yang berusia tua. Panjang ikan secara teoritis ketika berumur 1-20 bulan, pertumbuhan lebih signifikan dibanding pada umur lebih dari 20 bulan yang lebih melambat. Jadi dari umur 1 sampai umur 20 ini kan kurvanya itu signifikan gini bentuknya. Kemudian pada umur lebih dari 20 ini lebih kurvanya melengkungnya tipis gitu, beda sama yang ini. Jadi yang ini lebih signifikan, yang ini kurang signifikan. Kecepatan pertumbuhan ikan dapat dilihat dari nilai koefisien pertumbuhan, di mana ikan dengan nilai K tinggi, maka waktu ikan untuk mencapai panjang asimptotnya semakin cepat. Akan tetapi, umurnya semakin pendek. Jadi panjang asimptot ini nilai L infinity-nya 18,28. Jadi jika nilai K-nya semakin tinggi, maka akan cepat ikan tersebut mencapai panjang 18,28 ini. Kemudian ikan mencapai ukuran panjang asimptot ketika berusia 30 bulan. Jadi pada ikan ini dia mencapai panjang 18,28 ini pada usia 30 bulan. Ini di sini. Kemudian pertambahan umur ikan setelah mencapai ukur maksimalnya cenderung lambat dan konstan.
ikan harus segera ditangkap ketika hampir mendekati panjang infinity-nya. Hal ini dikarenakan ikan yang sudah mencapai ukuran maksimal, panjang dan beratnya tidak akan bertambah, sehingga apabila dibiarkan hidup dan tidak dilakukan penangkapan akan mengurangi ketersediaan makanan bagi ikan yang berukuran atau umurnya lebih kecil. Jadi kalau sudah mencapai panjang asimtot atau panjang infinity, L-infinity-nya ini, maka ikan harus segera ditangkap. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.